Pada suatu siang yang panas sekali, si kancil berlari untuk menghindari kebakaran hutan yang disebabkan oleh kemarau yang panjang. Si kancil yang merasa kelelahan karena berlari tanpa henti melihat sebuah kebun sayuran milik Pak Tani. Loh, ini kayaknya ketimun ya. Alhamdulillah ya Tuhan. Aku bisa makan ini. Aku haus ini. Aku harus makan buah-buahan ini. Mata si kancil pun terbelalak melihat sawah yang dipenuhi oleh buah-buahan, yaitu ketimun milik Pak Tani. Wah, kebetulan sekali ini. Aku lagi haus. Aku lagi lapar ini. Aku coba dulu Tanpa menengok kanan kiri, si kancil pun melahap satu persatu ketimun yang ada di kebun ini. Enak. Baru kali ini aku makan ketimun sampai puas sekali. Wah, kalau setiap hari aku bisa makan sekenyang ini, badanku bisa gemuk ini. Kebun Pak Tani pun diacak-acak oleh si kancil. Setelah kenyang, kancil pun tertidur di bawah pohon. Dan keesokan harinya, kancil pun makan ketimun Pak Tani lagi. Setelah kenyang, si kancil pun tertidur lagi di bawah pohon yang kemarin ditiduri itu. Tanpa merasa bersalah, si kancil pun pergi meninggalkan ladang itu. Kemudian Pak Tani pun datang. Dia terkejut melihat kebunnya yang berantakan itu. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Pasti ada hama yang baru ini. Hama yang biadab. Hama yang tidak punya tata krama, sopan santun, dan pri kehewanan ini. Kalau dibiarkan, aku bisa rugi ini. Rugi banyak. Coba lihat timunku guys. Coba lihat guys. Timunku dimakan hama ini guys. Modal belum kembali. Modal dari koperasi. Aduh. Pusing aku guys. Pusing. Pak Tani pun marah sekali karena modalnya belum kembali. Karena modalnya dari koperasi. Lihat ya jika kamu tertangkap. Gerutu Pak Tani sambil menggoyang-goyangkan cangkulnya yang di tangan kanannya itu. Pak Tani pun melihat kebun timunnya itu. Kasihan Pak Tani ya guys. Dan dia pun sekarang mau tidak mau harus memperbaiki tanaman yang ada di depannya, yaitu ladang mentimun yang dirusak oleh si kancil itu. Kira-kira hewan apa ini ya yang makan ladang ketimunku ini? Awas nanti kalau ketemu pasti saya hukum. Pak Tani pun belum tahu siapa yang merusak ladang ketimunnya itu. Puas beristirahat, keesokan harinya si kancil pun datang ke tempat ladangnya milik Pak Tani itu. Sesampainya di rumahnya, dia membuat boneka yang menyerupai manusia, persis seperti manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, dan ada apa ya? Dan kemudian bonekanya dilumuri dengan getah nangka yang lengket itu. Dan Pak Tani pun memasang boneka-boneka itu di ladangnya, bukan di ladang tetangga ya guys. Agar supaya hama yang datang itu takut ke ladang Pak Tani ya. Tapi yang namanya kancil itu tahu kalau itu bukan orang beneran. Si kancil pun memukul orang-orangan sawah itu dengan kakinya. Huk! Kakinya menempel ya guys. Dan tidak bisa dilepaskan. Lepaskan kakiku. Ayo, lepaskan kakiku.
Akhirnya kakinya ketempel ya guys, ketempel sama boneka yang diberi itu getah nangka itu, lengket sekali. Aduh, gimana ini caranya melepaskannya ini? Semakin dia meronta, semakin lengket itu badannya pada boneka yang ditempeli sama getah nangka itu. Dan seluruh badannya sekarang sudah menempel sama boneka itu. Aduh, ini jebakan rupanya ini. Waduh, badanku nempel semua ini. Rambutku jadi berantakan ini. Aduh, ternyata ini jebakan oleh Pak Tani ya. Aduh. Pada sore harinya, Pak Tani kembali ke ladang timun yang diberi jebakan itu. Dengan badan kekar dan berotot itu, Pak Tani melihat si kancil yang sedang terjebak oleh boneka yang diberi getah nangka. Kekar apa wong mereyeng gitu kok? Nah, ini rupanya pencurinya selama ini. Hahaha. Biarpun merayeng, tapi suaraku kan sangar kan? Dan akhirnya guys, si kancil pun dibawa pulang oleh Pak Tani dan dikurung sama kurungan ayam. Alangkah kagetnya si kancil mendengar Pak Tani menyuruh istrinya membuat bumbu sate. Astagfirullahaladzim, aku mau di sate guys. Aduh, gimana ini guys? Satenya pasti enak ini guys. Aduh. Kancil macam apa? Wong hewan kok reti sate. Aku harus keluar ini. Harus. Tapi gimana caranya keluar ini guys? Aduh, saya bisa mati nih dibuat sate oleh Pak Tani. Oh iya ya, aku kan kancil, banyak akalnya. Masa nggak bisa lepas dari sini? Si kancil pun berpikir sangat keras sampai kopiar endase supaya bisa keluar dari kurungan ini. Dan sekarang si kancil dijaga oleh anjingnya Pak Tani. Anjingnya itu sangar guys. Dia lagi sedang tidur menjaga si kancil biar tidak bisa lepas. Namanya anjing guys, kalau perutnya sudah kenyang itu tidurnya lelap sekali guys. Namanya juga anjing. Jadi ya tidur terus kerjaannya itu guys. Aku harus bisa memanfaatkan si anjing ini. Aku harus mengelabui anjing ini ya, supaya aku bisa keluar. Shh. Shh. Anjing, sini. Iya kamu, masa kucing sih? Si anjing pun bangun dan menghampiri si kancil itu. Iya, ada apa, Cil? Tuh kan, suaranya sangar kan? Begini, Jing. Aku di sini kan disuruh Pak Tani untuk menghadiri pestanya Bapak Lurah. Gitu loh, Jing. Keren kan? Masa gak keren? Keren dong. Apa? Kamu diundang? Aku gak percaya itu. Iya, bener. Masa aku bohong sih, Jing? Kamu juga diundang loh, Jing, oleh Pak Lurah. Bener. Bohong. Kamu pasti bohong. Kok malah nyanyi sih kamu, Jing? Si kancil pun merayu si anjing terus-menerus. Dia berusaha memastikan untuk percaya kepada si kancil. Begini ya, Jing. Nanti kalau saya ketemu sama Pak Tani, kamu akan saya ajak ke pesta itu. Di sana banyak makanan yang enak-enak, Jing. Kamu tenang ya. Aku akan merayu Pak Tani. Oke,
Aku percaya sama kamu, Cil. Anjing pun setuju dengan tawaran si kancil itu. Anjing pun segera membuka pintu kandang itu. Dan si kancil pun keluar dengan segera, dengan cepat dia melompat. Yes, aku bisa keluar ini. Kemudian si anjing itu masuk ke dalam kandang. Terima kasih alias thank you ya anjing. Terima kasih, kamu tunggu di sini. Saya kunci dulu ya kamu. Dengan cepat anjing pun mengunci kandang itu dengan erat-erat supaya anjing tidak bisa keluar lagi. Aku hari ini bisa makan enak guys, makanan daging-daging yang lezat. Aku bisa makan banyak sekali hari ini guys. Di pikirannya si anjing itu makan dan makan terus, nggak ada yang lain. Yang dipikirkan itu daging, daging, dan daging. Kamu di sini dulu ya anjing. Nanti kita ke pesta bersama-sama. Di sana ada makanan yang enak-enak. Ada daging, ada ayam, rendang, dan mungkin ada bakso di sana anjing. Iya, terima kasih ya, Cil ya. Iya, sama-sama ya anjing. Dengan akalnya yang licik itu, si kancil pun berhasil membohongi si anjing itu. Setelah melihat anjing sudah aman di dalam kurungan, si kancil pun bercerita apa yang sedang terjadi sebenarnya. Maaf ya anjing, maaf. Tadi itu aku berbohong kepadamu. Aku ditangkap Pak Tani karena aku mencuri timun, jing. Jadi sebenarnya begitu ceritanya. Kayak lebaran aja sih Cil minta maaf sama anjing sih. Oh iya anjing, aku hampir lupa. Nanti anjing, kalau kamu ketemu sama Pak Tani, tolong sampaikan maafku kepadanya. Aku telah merusak kebun timunnya di ladang. Si kancil pun akhirnya kabur dari rumah Pak Tani. Dan anjing pun baru sadar bahwa dia dibohongin sama si kancil itu. Dan sekarang si kancil pun sudah bebas seperti semula. Nah, dari kisah si kancil ini ya guys, kita bisa mendapat pelajaran buat anak-anak kita bahwa berbohong itu tidak baik, bisa dihukum seperti si kancil. Dongeng ini sudah melegenda ya guys, sudah ada lagu-lagunya si kancil. Nah, ini lagunya. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas ditangkap, jangan diberi ampun. Oke, terima kasih ya guys telah menonton video saya. Mohon di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Mohon bantuannya. Terima kasih.